Assalamualaikum. Ketemu perdana dengan channel Warung Bakso. Perkenalkan dengan Pak Depaino. Di hadapan saya ada beberapa alat rekomendasi dari rekan-rekan semuanya. Waktu itu kami memposting bakso yang viral, bakso yang unik kata mereka, yaitu bakso mangkok. Kemudian banyak yang komen di kolom komentar itu, Pak Di, bagaimana cara buatnya Pak Di? Gitu. Katanya sih bagus, makanya kita mau berbagi pada sobat-sobat sekalian. Bagaimana sih cara membuat bakso mangkok rapi, kemudian pokoknya enak dilihat dan kekinian. Karena perlu sobat ketahui bahwa kuliner bakso itu bermacam-macam. Jadi kita harus merebut pelanggan. Bagaimana cara kita pelanggan itu tertarik dengan produk kita. Yang biasanya bakso itu kan hanya pentol, besar, kecil. Tapi saya mencoba menginspirasi bagaimana pelanggan itu senang dengan hal-hal yang baru. Makanya kami mencoba membuat bakso mangkok. Bakso mangkok ini bisa dipadu padankan dengan mie ayam, bakso mangkok, kemudian nanti ada mie ayam, bisa dipadu padankan dengan bakso, bisa dengan seafood, bisa dengan lumpia dan sebagainya. Nah di sini kita nggak bicara itu, kita akan membuat tutorial cara membuat mangkok. Bahannya dari bakso. Ada hal-hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, peralatan-peralatannya. Yang pertama tentunya kalau kita mau membuat bakso mangkok yaitu mangkok. Sobat sekalian, ada beberapa pilihan mangkok ada yang stainless dan ada yang atom seperti ini. Keduanya itu ada kekurangan dan kelebihan. Kita bicarakan dulu masalah kekurangannya mangkok ini dan mangkok stainless. Mangkok yang terbuat dari bahan plastik ini sebenarnya ada bahan kimianya, tapi kita bisa menyiasati bagaimana supaya bahan kimia itu tidak timbul sewaktu alat ini kita gunakan untuk mencetak bakso mangkok. Nah begitu sobat. Kemudian bagaimana caranya? Ternyata seperti ini. Saya mencoba mangkok ini saya rebus beberapa menit dengan api yang besar sampai airnya menggolak, mendidih. Ternyata dari mangkok ini keluar bahan kimia yang tak sehat. Sedangkan saya perlu dengan mangkok ini bagaimana menyiasati supaya bahan kimianya nggak keluar tapi bisa memakai dari bahan mangkok ini. Caranya begini sobat. Jadi kita merebus air itu jangan mendidih. Jadi bahasa kami itu hangat-hangat kuku lah seperti itu. Jadi bahan yang terkandung di dalam sini dengan hangat-hangat itu nggak akan keluar. Jadi seperti itu. Oke, dari mangkoknya. Kemudian mangkok itu ada dua macam sobat. Tuh. Mangkok yang ukuran besar dan mangkok yang ukuran kecil. Jadi fungsinya nanti bahan dasar dari baksonya nanti kita tuang di sini. Kemudian mangkok yang lebih kecil ini, nanti kita taruh di atas seperti ini. Nanti kita praktekkan. Kemudian kita tekan sesuai dengan keinginan kita. Setebal apa yang akan kita gunakan, kita jadikan baksonya. Jadi seperti itu. Oke, masalah mangkok oke ya. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Nah, ini sobat sekalian, pengalaman saya untuk menemukan membuat mangkok ini ada beberapa kendala. Karena saya berputus asa, saya ingin buat bakso mangkok cuma selalu gagal. Bahkan pernah suatu hari saya buat dan
total sama sekali nggak jadi, dan saya ambil dulu saja. Tapi saya berpikir bagaimana ini tantangan ini harus saya coba dan harus saya coba sampai bisa. Akhirnya alhamdulillah, kalau mau beli kemudahan saya buat sekali lagi, yaitu saya bismillah, saya buat, alhamdulillah ketemu caranya dan mudah sekali. Nanti teman-teman sekalian bisa kalau mau mengikuti cara saya ini silakan. Mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian, sehingga jualan teman-teman sekalian itu disukai oleh pembeli dan bisa mendapatkan uang dan ilmunya saya dapat dari. Oke teman, ayo kita mulai saja. Mangkok dan bahan. Kemudian bahan campuran, maksudnya bahan baksonya itu harus kunci pertamanya untuk membentuk bakso mangkok itu rapi, yaitu tergantung dari adonan. Adonannya itu mau keras mau lembek itu nggak masalah teman, nggak masalah. Yang jelas campurannya antara daging dengan tepungnya akan lebih baik kalau dagingnya lebih banyak daripada tepungnya. Jadi kalau pengalaman saya itu campuran dagingnya 5 kilo daging bagus, itu hanya saya campur tepungnya 1 kilo seperempat, seperti itu. Itu ideal untuk membuat bakso mangkok karena dia nggak akan pecah dan dia akan rapi. Adonannya ya selera, kalau saya sih lembek, jadi lembek itu bisa kita bentuknya lebih enak. Hasilnya nanti bagus. Kita coba, kita ambil dulu adonannya, kemudian kita coba, kita timbang. Kemudian ini ada timbangan, belum kita jelaskan peralatannya, mangkok, kemudian timbangan. Kita pakai ukuran 30 gram, 300 gram untuk pembuatan satu mangkok ini. 300 gram dengan mangkoknya ya. Nanti coba kita ambil dulu. Kita ambil dulu adonannya, karena kalau saya taruh di sini keburu meleleh, nanti hasilnya kurang enak. Oke, kita ambil adonan dulu. Kita ambil satu. Teman-teman sekalian, biasanya kalau kita mencetak suka-suka sih ya. Kalau saya pakai tangan kosong tanpa bungkus, karena sudah saya steril ya, sudah saya cuci. Saya lebih nyaman nggak pakai sarung tangan karena sudah saya bersihkan, saya steril. Jadi langkah pertama teman, kita buka dulu adonannya. Ini tadi 5 kilo daging, campurannya 1 kilo seperempat. Nah ini sobat, adonannya, ini adonannya benar-benar merah ya. Jadi emang campurannya tepungnya hanya 1 kilo 1 seperempat dari 5 kilo daging ya, dagingnya daging yang bagus. Kemudian langkah pertama, setelah adonan sudah siap, kita menyiapkan mangkoknya. Mangkok di sini dalamnya kita lumuri dengan minyak makan. Ini fungsinya supaya nanti kita mempermudah untuk mencopotkan. Karena kita mencopot bakso ini, posisi bakso kematangan hanya 20%. Supaya kimia yang tersisa di sini, ini sebenarnya bahan ini sudah saya rebus lama sekali supaya kimianya keluar, dan ini lentur sekali ya. Ini memudahkan kita mencopotnya. Kita memilih. Tuh. Nanti kalau seperti itu, ini gampang sekali saya kira. Ini posisinya lembek seperti ini. Kalau terlalu keras malah susah. Tuh, harus seperti itu. Pokoknya nanti mangkok yang ini mangkok ini
lihat nih, mangkok ini nanti posisinya peres dengan mangkok yang besar. Jadi nanti kurang lebih berat bakso itu jadinya 250, artinya seperempat. Nah, untuk memudahkan supaya nggak ini, pertama coba lihat sini di sorting. Nah, ini kita pegang pinggirannya ini, mangkoknya kita putar seperti ini. Tuh, kelihatan nggak? Hasilnya bagus nggak? Kelihatan nggak? Nah, dari situ. Nah, itu. Nah, seperti ini nih, sobat. Terus semuanya seperti itu. Tuh. Terus 6-nya kita buat. Sengaja banyak ini 6 biar tuh. Jadi fungsinya pinggiran dinding mangkok ini supaya rata. Sehingga nanti kalau kita pencet dia naik ke atasnya rapi dan seragam. Nah, ini posisi mangkok ini di tengah-tengah ya, sobat. Tengah-tengah seperti ini. Tuh, coba tuh lihat. Nah, tuh posisinya kan. Nah, kemudian kita tekan. Tuh, coba lihat. Cara nekannya pelan-pelan sambil diluruskan. Tuh, sambil diluruskan. Tuh, kan ini ada sisa nih, sobat. Ini ada sisa. Kita ambil dengan ujung jari kita puter. Tuh. Tapi ada sedikit lubang nih, sobat. Nih ada lubang artinya belum rata. Kita tekan lagi. Tuh kan naik dia. Tuh, udah kan? Kita ulang lagi. Keinginan kita mau berapa gram untuk ketebalan ini? Kalau saya biasanya pakai ini dengan mangkoknya ini 300 gram. Artinya nanti kita ambil baksonya 250. Kita mau pencet dulu timbangannya, coba lihat sini. Ya, kosong. Nah, kita mau timbang. Kita mau ambil 300. Nah, 309 ini kalau saya sudah. Tinggal kita tekan lagi. Kita tekan lagi supaya ini kuncinya di sini, sobat. Kita tekan tuh sampai kita inginkan permukaan yang rapi. Maka nanti terlihat rapi. Tuh. Kalau lebih rapi lagi, kita putar sekali lagi. Cuman bahannya jangan kita ambil. Nah, seperti itu. Tuh. Seperti itu. Terus posisi seperti ini kita masukkan ke api yang tidak panas sekali. Kita masukin aja. Tuh, sambil nunggu yang lain biarkan di situ. Ini penampakannya, teman. Penampakannya seperti ini. Topping aja sih. Ini jadi kalau anget-anget kuku seperti ini, baksonya sudah 20% matang. Jadi langkah kita selanjutnya, ini posisi seperti ini, kita lepas nih, sobat. Ini kan, nih lihat nih, ini pinggirnya kan sudah agak-agak, ini kan ada. Nah, cara melepasnya seperti ini, karena ini nggak panas ya, sobat. Kita pegang aja, tuh. Ini kita tekan-tekan, tuh kan, tuh kan, tuh kan, tuh. Dia keluar dia, tuh. Rapi toh, Rek. Hanya seperti ini ya. Kemudian kita masukin lagi. Yang dalam ini jangan kita coba dulu. Biarin nanti lepas sendiri. Oh, gitu. Terus kita kerjakan. Ini apinya kan kecil nih, sobat. Kecil ya. Sekarang apinya kita agak besarkan sedikit. Tujuannya biar apa-apa, ini kan sudah keluar nih. Kita besarkan sedikit saja. Kalau tadi muanya 5, apinya ini kita besar sedikit jadi 8 atau 7. Artinya biar proses pematangannya lebih cepat. Sekarang kita mau buat banyak nih, sobat. Nah, seperti ini, tuh kan. Kalau yang sudah lepas, kita angkat nih, sobat. Nah, ini udah lepas nih. Nah, coba nih. Tuh, rapi kan? Nah, ini nih, sobat nih. Ini udah lepas juga.
Nah, ada kesalahan kalau belum keluar, belum lepas, kemudian kita lepas, itu nanti hasilnya ya sesuatu yang dipaksakan itu apapun nggak bagus ya. Jadi biar dia lepas sendiri. Kita lihat yang sudah kita turun ke bawah. Nah, seperti ini. Biarkan sejenak, kita tutup, nanti beberapa saat kita tengok lagi. Oke, beberapa saat kita tutup, tadi kita menunggu supaya baksonya enggak, istilahnya apa ya, kalau bahasa kitanya orang bakso itu enggak keberangan. Jadi enggak terlalu besar apinya, enggak terlalu kecil, hasilnya nanti bagus. Nah, kita buka ya, bim salah bim. Oh, mantap tuh guys. Nah, ini masih tuh sambil kita, ini sebenarnya udah matang nih guys, jadi nggak perlu matang-matang sekali, karena nanti waktu penyajian, sebelum penyajian itu nanti kita masak lagi. Kalau terlalu kematangan juga nanti hasilnya kurang bagus. Jadi dia ini cukup nih, seperti ya, ini sudah cukup. Ini terserah nanti tingkat kematangan. Kalau saya seperti ini, terus karena kalau seperti ini fleksibel, jadi nggak rawan rusak gitu ya. Ya memang seperti ini, cuma nggak rawan rusak ya. Nanti juga untuk sobat-sobat sekalian, untuk ketebalan ini terserah nanti sobat sekalian mau seberapa tebal, nanti tinggal dikira-kira. Kalau saya ini bersih, saya ambil berat ini nanti jadinya 250 gram seperempat ini, karena menghitung dari modal 5 kilo tadi, supaya ada sisanya. Nah, ini kita buat 250, ketebalannya 250 gram. Tadi kita dengan mangkoknya tadi 300 gram. Nah, seperti ini. Nah, kita ada bantuan alat tuh seperti ini. Atau langsung juga nggak apa-apa kalau kesusahan. Kita taruh ke sini. Terus satu persatu. Tuh. Kalau teman-teman sekalian kurang matang dikit ya dimatangkan. Kalau saya cukup seperti ini masih 80%, tapi dia disimpan nggak apa-apa, untuk 2 hari nggak apa-apa. Kita tumpuk. Tuh. Terus supaya ininya kering ya teman ya, ini kering, dalamnya kan ada air nih. Ini kita balik, tak apa-apa, kita balik seperti ini. Terus semuanya kita balik. Tuh, supaya air yang ada dalam keringnya merata. Coba di zoom, deketin aja. Nah, seperti ini kurang lebih sobat-sobat sekalian. Silakan dicoba, mudah-mudahan berhasil. Kalau dicoba belum berhasil, terus dicoba lagi sampai ketemu. Pasti ada kemudahan nanti. Kalau pertama gagal itu hal biasa. Tapi kalau sobat sekalian nyoba pertama gagal kemudian sukses, wah gitu. Jadi coba lagi, ikuti, mudah-mudahan petunjuk saya tadi, mudah-mudahan jadi. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya share kepada sobat-sobat sekalian, pejuang mencari dolar. Mudah-mudahan sukses, kita dimudahkan segala urusan semuanya, dimudahkan jualannya, laris manis lanjut kimpul. Oke, dan mohon doanya untuk teman-teman sekalian, silakan di subscribe gratis. Kemudian kalau kurang jelas silakan komen di kolom komentar, dan bisa dibagikan dengan rekan-rekan semua yang belum mengetahui. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau suka silakan. Oke, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.